Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Desy Fitriani dari kelas A Hukum Jual Beli Perusahaan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang permasalahan ekspor-impor Indonesia di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, kita perlu ketahui dulu ekspor itu apa dan impor itu apa. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Misal ekspor, Indonesia mengekspor batu bara ke negara Inggris. Impor, sedangkan impor merupakan tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Seperti misalnya kita mengimpor vaksin dari Cina. Nanti akan ada istilah surplus dan defisit. Sebelumnya kita ketahui dulu, surplus adalah suatu kondisi di mana tingkat pendapatan atau pemasukan yang diterima melebihi pengeluaran belanja, yang artinya lebih besar pemasukan daripada pengeluaran, atau juga keuntungan. Sedangkan defisit adalah kebalikan dari surplus, yang artinya lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, berarti kerugian. Sekarang, silakan simak animasi berikut yang saya ambil dari berita Kompas TV. Saudara, aktivitas ekspor-impor Indonesia belum juga bisa pulih. Tekanan imbas pandemi COVID-19 di berbagai negara terlampau berat. Nah, saudara, data Badan Pusat Statistik hari ini menunjukkan nilai ekspor Indonesia Agustus sebesar 13,07 miliar dolar Amerika Serikat. Turun 0,63 miliar dolar dari bulan lalu. Juga masih lebih rendah jika kita bandingkan dengan Agustus 2019, saudara. Nah, ekspor komoditas andalan yakni batu bara dan minyak sawit ikut nyungsep. Tidak hanya faktor permintaan, tetapi juga harga batu bara yang turun tajam. Nah, kemudian kita akan lihat dari sisi impor, saudara, sedikit lebih baik. Peningkatan impor bahan baku dan penolong sehingga mendorong pertumbuhan impor menjadi 10,74 dolar Amerika Serikat. Demikian juga kontribusi impor barang konsumsi, saudara, termasuk anggur asal Tiongkok. Meski demikian, impor barang modal masih tumbuh negatif. Dengan data ini, saudara, surplus neraca perdagangan kita menciut. Nah, jika kita lihat hubungan dagang kita dengan beberapa negara, dengan Amerika Serikat, Filipina, dan India, kita masih mencatatkan surplus. Terdorong dengan barang-barang jenis pakaian, aksesoris, dan kendaraan. Sementara dengan Tiongkok, Brazil, dan Hong Kong, neraca perdagangan Indonesia defisit ratusan juta dolar Amerika. Dari animasi yang kita lihat tadi adalah bahwa kondisi pandemi coronavirus 19 berdampak kepada menurunnya ekspor Indonesia dan meningkatnya impor Indonesia, yang menyebabkan terjadinya defisit di negara kita. Indonesia mengalami kerugian ratusan juta US dollar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.